Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairotuni Dalaili, NIM 2018 12145. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 tentang standar akuntansi, di mana dalam standar akuntansi ini terdapat 6 poin penting yang perlu kita bahas. Untuk itu, marilah kita bahas satu persatu. Poin yang pertama yaitu prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle, biasa disingkat dengan GAAP. GAAP sendiri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konversi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum, sehingga dijadikan pedoman umum dalam menyusun, menyajikan, dan mengimplementasikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu. Selanjutnya, terdapat 5 sumber lain dari GAAP. Yang pertama yaitu Pedoman Akuntansi dan Audit Industri serta Interpretasi Akuntansi yang dikeluarkan oleh IECPA. 2. Publikasi FISB lainnya seperti Buletin Teknis dan Pernyataan yang dikeluarkan oleh IPB. 3. Publikasi-publikasi Komisi Pasar Modal seperti Accounting Series Release. 4. Praktik-praktik yang diakui seperti yang ditunjukkan dalam publikasi FASB tahunan yang dinamakan Accounting Trend and Techniques. 5. Paper yang membahas isu tertentu yang dikeluarkan IECPA, pernyataan konsep FASB, textbooks, dan artikel lain. Berikutnya poin yang kedua yaitu ada standar akuntansi. Dalam standar akuntansi ini nanti kita akan membahas mengenai pengertian dari standar akuntansi, isinya, dan juga alasan mengapa penentuan dalam standar akuntansi itu dianggap penting. Jadi standar akuntansi biasanya berisi tentang definisi, pengukuran atau penilaian, pengakuan, dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Oleh karena itu, standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan badan yang berwenang. Maka standar akuntansi adalah bagian dari prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya, ini ada alasan pentingnya penentuan standar akuntansi. Yang pertama yaitu memberi informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. 2. Memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan. 3. Memberi data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisien serta tujuan sosial lainnya. Dan yang terakhir, menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Kemudian poin yang ketiga yaitu pendekatan dalam penentuan standar. Pendekatan dalam penentuan standar ini ada 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pasar bebas. Pada pendekatan pasar bebas ini dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa. Nah, dalam pendekatan pasar bebas ini dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan regulasi, di mana pendekatan regulasi ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau asimetri informasi berkaitan dengan penyajian informasi keuangan bagi pihak berkepentingan, sehingga dapat menurunkan kepercayaan investor. Selanjutnya, poin keempat yaitu teori regulasi. Regulasi sendiri merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengatur kelompok dengan cara tertentu. Menurut Singler dan Porner, terdapat 2 bentuk kategori teori regulasi. Yang pertama yaitu teori berkepentingan publik dan yang kedua teori berkepentingan kelompok. Kalau teori berkepentingan publik ini regulasinya itu diperlukan sebagai tanggapan atas dasar publik.
Sedangkan kalau teori berkepentingan kelompok ini, regulasinya itu didasarkan pada atas dasar kelompok. Setelah itu muncullah pertanyaan siapa yang harus mengatur. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat dua argumen. Yang pertama ada argumen yang mendukung regulasi sektor swasta dan yang kedua argumen yang mendukung regulasi sektor publik. Nah, masing-masing dari argumen tersebut teman-teman bisa membaca penjelasannya pada buku halaman 232 sampai 233. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu overload standar akuntansi. Karena kegiatan usaha yang semakin kompleks menjadikan standar akuntansi yang dikeluarkan juga akan menjadi semakin kompleks. Nah, akibatnya timbullah keluhan bahwa standar akuntansi itu dapat mendorong bertambahnya beban dalam laporan keuangan. Kondisi inilah yang mendorong overload standar akuntansi. Berikut ini ada pengaruh overload standar akuntansi. Overload standar akuntansi dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan, nilai informasi keuangan bagi pemakai, dan keputusan yang dibuat oleh manajemen. Kegagalan audit mungkin disebabkan kondisi di mana akuntan kehilangan fokus audit dan melupakan prosedur audit yang berlaku. Nah, untuk mengatasi masalah overload standar akuntansi terdapat beberapa solusi. Yang pertama, tidak ada perubahan atau mempertahankan status quo. Kedua, melakukan perubahan terhadap konsep GAAP. Ini terdapat dua jenis, yaitu GAAP yang dikhususkan untuk perusahaan kecil dan GAAP yang dikhususkan untuk perusahaan besar. Ketiga, melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapannya bagi semua perusahaan. 4. Menentukan pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. 5. Melakukan perubahan terhadap standar akuntansi publik untuk melaporkan informasi keuangan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu memberi alternatif bagi GAAP sebagai basis pilihan dalam menyajikan laporan keuangan. Kemudian, poin yang terakhir yaitu pengembangan standar akuntansi internasional. Pada poin ini terdapat 4 pembahasan yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu ada due process. Dalam due process ini penjelasannya nanti teman-teman bisa membaca pada halaman 238. Kemudian yang kedua ada discussion paper. Staf penyimpanan paper yang berkaitan dengan masalah dan kemungkinan solusinya. Paper ini disampaikan kepada board untuk mendapatkan umpan balik dan juga keputusan tentatif. Proses ini akan menghasilkan preliminary viewers discussion paper. Nah, pada proses discussion paper ini biasanya itu waktunya itu sampai 4 bulan atau lebih. Nah, itu tergantung pada topik yang sedang dibahas. Tergantung sulit atau mudahnya topik yang sedang dibahas. Kemudian yang ke C ini, poin ke C yaitu exposure draft. Ketika waktu komentar discussion paper sudah habis, maka staf mulai meneruskan dan menganalisis komputer dan tanggapan dari discussion paper. Tanggapan ini dimuat dalam website IASB supaya para konstituen dapat mengaksesnya. Staf langkah berikutnya akan menguji kembali semua isu dalam discussion paper dan menanyakan kepada board untuk mengkonfirmasi preliminary viewers atau menyarankan untuk merubah viewers. Nah, dalam exposure draft ini nanti itu harus mendapatkan 9 persetujuan dari 15 anggota supaya exposure draft ini dapat diterbitkan. Kemudian poin yang kedua yaitu standar akuntansi baru. Staf dan board melakukan proses yang sama untuk memberikan komentar terhadap exposure draft seperti ketika mereka memberikan komentar terhadap discussion paper. Setelah lewat perdebatan, maka terbitlah standar baru. Standar baru juga menyatakan tanggal efektif.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.